PPKN kan ranahnya ke sikap ya. Sikap ini yang kesulitan sebenarnya di guru PPKN itu karena melihat karakteristik anak, sikap dan perilaku anak dalam pembelajaran. Karena kalau kita menggunakan home learning ini semuanya sama gitu. Kita hadapkan dengan murid dengan karakteristik yang munculnya di layar kita tanpa pernah kita tahu sikap dan perilaku dia sebenarnya seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya. Itu sebenarnya kelemahan di home learning untuk khususnya mata pelajaran PPKN. Tapi kita mungkin bisa cari solusi lain, misalnya dari segi kedisiplinannya. Apakah anak sudah join kelas dengan tepat waktu? Sementara itu, psikolog Seto Mulyadi meminta para orang tua untuk sabar dan kreatif dalam mendampingi anak-anaknya yang menjalani belajar dari rumah akibat pandemi COVID-19. Nah, dalam hal ini mohon para ayah dan bunda bisa menjadi sahabat anak, sahabat putra-putri tercinta. Merdeka Belajar. Kampus Merdeka merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memilih mata kuliah yang akan mereka ambil. Adanya konsep belajar merdeka tentunya bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk belajar di luar kampus. Konsep tersebut terus dikembangkan oleh Kemendikbud sebagai upaya untuk mendapatkan calon pemimpin masa depan yang berkualitas. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman dan adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Nugiani, asal kampus dari Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, yang kini beralih nama menjadi Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Sini saya tinggal di Kabupaten Gianyar, itu Provinsi Bali. Nah, saya di sini selaku relawan Dikti Mengajar dari Rumah akan mengulas kegiatan mengajar yang saya lakukan, yaitu di Desa Sumite, Banjarmulung. Nah, baik, langsung saja simak ulasan video berikut ini. Pandemi COVID-19 telah mengubah seluruh sendi kehidupan, terutama dalam hal pembelajaran. Salah satunya dalam aspek pendidikan yang selama pandemi ini dilakukan dengan daring atau memanfaatkan media online dengan skema pendidikan pembelajaran jarak jauh atau PPJ. Program mengajar dari rumah merupakan jawaban dari keresahan orang tua maupun siswa yang keberatan dengan adanya metode pembelajaran jarak jauh. Mengajar dari rumah mensinergikan potensi mahasiswa Indonesia yang peduli terhadap tingkat pendidikan, terutama metode pembelajaran yang efektif selama pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, saya ikut bergabung dan ikut serta berpartisipasi dalam program mengajar dari rumah karena program ini merupakan jawaban atas usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19.
Selain untuk menunjang pendidikan, program MDR juga secara langsung memberikan ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan pengetahuan yang didapat di kampus untuk diabdikan di dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga secara langsung merefleksikan mahasiswa untuk menerapkan Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Program mengajar dari rumah atau MDR ini dilakukan dengan rekrutmen terbuka bagi mahasiswa atau alumni yang berusia maksimal 40 tahun untuk menjadi volunteer mengajar siswa-siswi baik PAUD, TK, SD, SMP, sampai SMA yang berasal dari tetangga-tetangga rumah dengan tetap mematuhi protokol-protokol kesehatan yang berlaku. Program ini sangat efektif karena membuat siswa nyaman dan orang tua pun senang tanpa ancaman tertular virus COVID-19. Selain itu, program ini dapat membantu meringankan beban guru sebagai tenaga pengajar. Program ini sangat bermanfaat bagi kaum muda milenial untuk selalu menimba ilmu, menambah pengalaman, relasi, dan selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Nah, sasaran dari program mengajar dari rumah atau program MDR ini adalah mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, sampai tingkat SMA. Yang tentunya siswa-siswi yang dibantu diajar tersebut tak lain adalah tetangga-tetangga dan saudara sendiri yang berada pada lingkungan tempat tinggal mereka. Seperti saat ini yang saya lakukan yaitu di Desa Sumita, tepatnya di Banjarmulung. Adapun materi-materi yang saya berikan atau saya ajarkan kepada peserta didik adalah dari tingkat SD saya berikan pelajaran penjumlahan dan pengurangan yang angkanya masih angka kecil atau ringan yang menurut saya cocok untuk tingkat sekolah dasar, seperti mulai dari angka 0 sampai 50 saja. Kemudian saya juga memberikan bahan ajar menulis dan membaca yang tentunya pembelajaran ini bertujuan agar peserta didik dapat lebih lancar dalam menulis dan membaca. Dan tentunya di setiap pelajarannya saya berikan kesempatan untuk mereka membaca sebuah cerita-cerita agar mereka dapat terbiasa membaca dengan lancar dan baik. Kemudian untuk tingkat SMP dan SMA, bahan ajar yang saya berikan adalah aksara Bali, agar saya dapat menyalurkan atau memberikan ilmu yang saya miliki kepada mereka. Untuk tahap awal, yang saya ajarkan adalah menulis setiap huruf-huruf aksara. Setelah mereka lancar menulis, barulah saya ajarkan mereka membaca tulisan aksara Bali. Selain itu, untuk tingkat SMP dan SMA, saya juga memberikan bahan ajar materi-materi pelajaran agama Hindu. Seperti yang sudah saya berikan adalah materi yatnya dan atma, yang di dalamnya menjelaskan tentang pengertian dan bagian-bagiannya, yang tentunya bertujuan agar membantu memudahkan mereka untuk memahami pelajaran tersebut ketika berada dalam kelas atau sekolah nanti. Selama berjalannya proses pembelajaran ini, perkembangan yang dapat saya lihat adalah pada awalnya peserta didik masih canggung dalam bertanya, suasana menjadi tegang yang tentunya membuat proses pembelajaran kurang efektif. Namun seiring berjalannya waktu, saya dapat menguasai kelas dan mengenal lebih dalam karakter-karakter dari peserta didik. Sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan dan berjalan dengan baik. Dan saya harapkan dapat mencapai tujuan dari pembelajaran. Dalam proses pembelajaran berlangsung, tidak lupa saya selalu mengajak siswa baik bermain dan bernyanyi agar suasana belajar tidak membosankan dan menjadi menyenangkan.
bersedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeay. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui dan alami bersama, kita berada di tengah pandemi COVID-19. Jadi, saya menggunakan metode learning method, yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajaran yang satu ini dilakukan secara tatap muka dengan memperhatikan zonasi dan protokol kesehatan yang berlaku. Dan tentunya, metode ini baik digunakan pada kondisi saat ini. Dan tentunya sangat pas buat pelajar yang ada di wilayah zona kuning atau hijau, terutama dengan protokol ketat new normal atau PSBB yang diterapkan saat ini. Dalam penerapan metode ini, siswa akan diajar secara bergiliran atau shift model agar menghindari kerumunan, dan mode pembelajaran luring ini tentunya disarankan oleh Mendikbud. Dan juga, metode pembelajaran ini dinilai cukup baik bagi mereka yang kurang atau tidak memiliki sarana dan prasarana yang mendukung untuk memperoleh pelajaran. Dan dalam proses pengajaran pun, saya menggunakan model pembelajaran expository, yaitu pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal, di mana seorang pendidik harus memberikan penjelasan atau menerangkan kepada peserta didik dengan cara berceramah. Contohnya, dan model pembelajaran ini sangat ditentukan oleh kepiawaian guru atau pengajar dalam menyampaikan materi. Nah, baik teman-teman semuanya, itulah tadi ulasan mengenai program mengajar yang saya lakukan selama menjadi relawan dikti mengajar dari rumah. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan dadah.